Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman Islam. Nikmat kita masih bisa bernafas, kita bisa aktivitas sehari-hari, kita masih bisa diberikan nikmat puasa, kuat melakukan ibadah puasa dan nikmat sebagainya. Kita patut syukuri. Alhamdulillah, kita kali ini akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 357. Bacakan tentang sebuah cerita yang kita bisa mengambil hikmah dalam cerita tersebut. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan Al-Fatihah dulu pada Kiai musannifnya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi ini sudah dirangkum dalam kitab Mau'izatul bil Hikayat yang dikarang oleh Kiai Haji Yasin Asmuni dari Kediri, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna gulaman bil Basrati. Diceritakan bahwasannya ada seorang budak dari daerah Basrah, dari tanah Basrah, ismuhu Suhaibun, yang bernama Suhaib. Kana yaqumul laila kullahu, yang mana Suhaib itu setiap malamnya selalu melakukan qiyamul lail atau melakukan ibadah pada malam hari. Faqalat lahu sayyidatuhu, kemudian kabar Suhaib selalu melakukan qiyamul lail ini didengar oleh majikannya. Kemudian majikannya ini berkata kepada Suhaib, inna qiyamaka bil laili yadullu bi amalika bin nahar. Sesungguhnya qiyamul lail kamu itu bisa membahayakan pada pekerjaan kamu nanti di siang hari. Jadi majikannya berkata kepada Suhaib, qiyamul lail kamu itu bisa membahayakan pekerjaan kamu di siang hari. Ini kata majikannya. Kemudian faqala inna Suhaiban, kemudian Suhaib menjawab, inna Suhaiban idza dzakarun naru la ya'tihin naum. Sesungguhnya Suhaib ketika mengingat neraka, ketika mengingat api neraka, maka tidak bisa tidur. Oleh karena itu tidak bisa tidur, daripada nganggur malamnya mending melakukan ibadah tahajud, baca Al-Quran, terus membaca zikir, wiridan dan sebagainya. Nah ini, jadi bisanya Suhaib selalu melakukan qiyamul lail itu karena ketika beliau mengingat neraka maka tidak bisa tidur. Ini Masya Allah, ini cerita yang jarang kita lakukan. Jadi dalam kesimpulannya cerita ini bahwasannya ada seorang budak bernama Suhaib selalu melakukan qiyamul lail karena kegiatannya Suhaib itu diketahui oleh majikan. Kemudian majikan itu berkata, sesungguhnya qiyamul lail kamu itu nanti bisa membahayakan pekerjaan kamu di siang hari, ya pekerjaan yang bekerja di majikan tersebut. Kemudian Suhaib berkata, sesungguhnya Suhaib ketika mengingat yang namanya neraka maka tidak akan bisa yang namanya tidur. Suhaib itu ketika mengingat neraka maka tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, daripada nganggur mending melakukan qiyamul lail berupa kebaikan baik tahajud dan sebagainya. Oke, di sini saja cerita
hikmah ini kita bisa ambil kemanfaatan, kita bisa ambil hikmahnya, yaitu bahwasannya ketika kita bangun malam ya, maka kita lakukanlah qiyamul lail, baik itu sholat tahajud atau zikiran atau baca Quran dan sebagainya. Dan juga ketika kita qiyamul lail, sekiranya qiyamul lail itu tidak membahayakan pekerjaan kita di siang hari, jangan sampai membahayakan kita di siang hari. Jadi karena gara-gara qiyamul lail akhirnya tidak usaha, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya dan sebagainya. Ini saja hikmah dari cerita ini. Mungkin banyak hikmah lagi, silahkan diambil hikmahnya dalam cerita ini. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.